Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan logaritma. Sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai sifat-sifat logaritma dan bagaimana cara menggambar grafik fungsi logaritma. Kita bahas dulu mengenai pengertian persamaan logaritma. Jadi, persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel. Jadi, variabel tersebut itu dapat menempati numerusnya atau bisa menempati bilangan pokoknya atau biasa kita bilang basis. Selanjutnya, kita bahas mengenai bentuk persamaan logaritma dan penyelesaiannya. Jadi, persamaan logaritma itu memiliki beberapa bentuk. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Jadi, A log fx itu sama dengan A log p. Jadi, persamaan yang pertama itu ruas kirinya mengandung suatu fungsi. Jadi, fx di mana ruas kanannya mengandung p. Nah, jadi jika seperti ini, penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Oke, dengan catatan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1. Dan syaratnya itu adalah fx lebih besar dari 0. Oke, kita ke contoh. Contoh, himpunan penyelesaian persamaan logaritma dari 2 log 4x plus 4 itu sama dengan 4. Oke, berapakah himpunan penyelesaian persamaan logaritma dari 2 log 4x plus 4 sama dengan 4? Oke, kita jawab. Jawab, 2 log 4x plus 4 itu sama dengan 4. Nah, sebelum kita membahas ini, kita menyelesaikan soal ini, kita perhatikan apakah ruas kiri dan ruas kanannya itu sudah mengandung variabel. Jadi A log seperti persamaan yang pertama. Oke, belum ya. Berarti kita ubah dulu 4-nya. Jadi 4-nya itu 2 log 4x plus 4. Ruas kanannya juga harus berupa 2 log. Oke, 2 log berapa nih? Hasilnya 4. Oke, ingat kembali, kalian masih ingat tentang sifat-sifat logaritma yang seperti ini? A log A pangkat N itu sama dengan N dikali dengan A log A. Oke. Ya, masih ingat ya? Nah, ini kita bisa ubah 4 itu artinya 2 log, iya 2 pangkat 4. Ya, kalau kita bawa N-nya itu ke depan, jadi 4-nya ke depan, 2 log 2 kan hasilnya 1. 4 kali 1 ya kembali lagi ke 4. Nah, selanjutnya sudah sama ruas kirinya mengandung 2 log dan 2 log, berarti kita tinggal selesaikan dulu yang di ruas kanannya. 2 log 4x plus 4 itu sama dengan 2 log. Nah, 2 pangkat 4 itu berapa hasilnya? Ya, 16. Oke. Nah, setelah ini baru bentuknya sama dengan persamaan yang pertama. A log fx, ini A log fx, dan ini adalah A log p. Ya. Selanjutnya penyelesaiannya adalah fx sama dengan p. Berarti fx sama dengan p penyelesaiannya. Fx-nya yang mana? Iya, yang ini. 4x plus 4 itu sama dengan, oke, 16. Ya. Oke,
Oke, Ibu bikin di sampingnya saja. 4x plus 4 itu sama dengan 16. Selanjutnya, kita tinggal pindahkan ruas. 4x sama dengan 16 dikurangi 4. 4x sama dengan 16 dikurangi 4, 12. Dan x sama dengan 12 bagi 4. Iya, 3. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 3. Ya, cukup dimengerti ya untuk yang bentuk persamaan pertama. Kita lanjutkan. Oke, jadi bentuk persamaan yang kedua itu A log fx sama dengan A log gx. Jadi bentuk ini penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Jadi A log fx sama dengan A log gx. Berarti yang sama adalah nilai A-nya nanti ya. Ruas kiri dan ruas kanan nilai A-nya sama. Nah, dengan catatan A lebih besar dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. Dengan syarat fx-nya lebih besar dari 0 dan gx-nya juga lebih besar dari 0. Oke, contohnya, misalkan tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan logaritma dari 3 log 6x plus 3 sama dengan 27 log x min 7 pangkat 3. Oke, jawab. Ya, Ibu tulis dulu soalnya 3 log 6x plus 3 itu sama dengan 27 log x min 7 pangkat 3. Nah, persamaan kedua, jadi persamaan bentuk kedua itu ada A log fx sama dengan A log gx. Jadi ini fx-nya dan ini adalah gx-nya. Tetapi dia belum sama nilai A-nya. Oke, kita samakan dulu. 3 log, ya ini tetap ya ruas kirinya. 3 log 6x plus 3 itu sama dengan 27 itu berapa ya? 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 log x min 7 pangkat 3. Oke, selanjutnya kalian harus ingat juga sifatnya ya. Ingat. Oke, ada sifat logaritma yang seperti ini. A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Iya, inilah salah satu sifat yang berhubungan dengan penyelesaian ini. Nah, kita perhatikan di ruas kanan. 3 pangkat 3 log x min 7 pangkat 3. Ya, bentuknya sama ya, berarti kita ubah saja seperti ini. Nah, jadi 3 log 6x plus 3 itu sama dengan, oke, n-nya adalah 3. Dan m-nya adalah 3 juga. Terus a-nya adalah 3 juga. 3 log, sisanya adalah x min 7. Ya, selanjutnya 3 log 6x plus 3. Sama dengan 3 bagi 3, 1. Berarti sisanya adalah 3 log x min 7. Oke. Apakah bentuknya sudah sama? Apakah nilai A-nya sudah sama, ruas kiri dan ruas kanan? Ya, sudah ya. Selanjutnya ada fx dan gx. Penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Ya. Fx-nya adalah 6x
plus 3 sama dengan X min 7. Oke, Ibu bikin di sampingnya saja biar tidak terlalu mepet. Jadi 6X pindah ruas ya, min X itu sama dengan min 7 min 3. 6X min X itu 5X sama dengan min 7 min 3 itu min 10. Jadi X sama dengan min 10 per 5. Ya, min 10 per 5. Jadi X sama dengan min 2. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2. Oke, jadi nanti kalian bisa substitusikan ya fx-nya. Jadi kan fx-nya adalah nilainya ini, 6x plus 3 itu lebih besar dari 0 karena syaratnya. Nah, kalian masukkan nilai x-nya, min 2, pasti dia, bila dia lebih besar dari 0 berarti benar ya. Oke, untuk yang bentuk ketiga itu ada A log fx sama dengan B log fx. Ya, perbedaannya dengan yang persamaan kedua itu ada di bilangan pokoknya, di basisnya ya. Kalau yang di persamaan kedua itu bilangan pokoknya mereka sama, ruas kiri dan ruas kanan. Tetapi yang di persamaan ketiga itu ruas kiri dan ruas kanannya bilangan pokoknya berbeda ya. Tetapi numerusnya sama ya, fx dan fx. Nah, bila ketemu soal seperti ini, ketemu bentuk seperti ini, penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Ya, jadi jika A log fx sama dengan B log fx, itu A lebih besar dari 0, A itu tidak boleh sama dengan 1, dan B itu lebih dari 0, dan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan A itu tidak sama dengan B. Maka berlaku penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Oke, kita ke contoh. Jadi tentukanlah himpunan penyelesaian persamaan logaritma dari 7 log 6x min 5 pangkat setengah itu sama dengan 9 log 6x min 5. Oke, kita jawab. Nah, temu soal seperti ini. 7 log 6x min 5 pangkat setengah. Itu sama dengan 9 log 6x min 5. Nah, perhatikan. Jadi, apakah ruas kiri dan ruas kanan itu fx-nya, jadi numerusnya sama? Terlihat sama ya sekilas, tetapi ternyata tidak, karena di ruas kirinya itu ada pangkat setengah. Tetapi bilangan pokoknya, jadi basisnya memang berbeda ya, sesuai dengan bentuk yang ketiga. Oke, berarti kita harus samakan dulu bilangan numerusnya. Jadi numerusnya kita harus samakan dulu ya. Oke, perhatikan. Jadi di sini bisa kita tetap tulis 7 log 6x min 5 pangkat setengah. Ya. Oke, 9 log 6x min 5. Oke, 9 itu kan bisa kita tulis seperti ini ya. 3 pangkat 2 log 6x min 5. Oke, ingat lagi beberapa sifat ya. Ingat. Jadi, yang tadi yang Ibu bahas A pangkat M log B pangkat N. Itu sama dengan N per M
A log B. Nah, selanjutnya ada lagi satu. A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Nah, ini yang perlu kalian ingat ya. Jangan sampai dilupakan sifat-sifatnya. Oke, jadi perhatikan. Jadi ini tetap ya, 7 log 6x min 5 pangkat setengah itu sama dengan ya 3 pangkat 2 log 6x min 5. Bentuknya yang mana nih sama? Iya, yang ini ya. Tetapi dia tidak terlihat nih ada n-nya. Sebenarnya dia ada, tetapi tidak ditulis. Oke, n-nya berapa ini? Iya, 1. Ya, pangkatnya 1. Berarti kalau kita ubah menjadi persamaan seperti ini, mengikuti sifat logaritmanya menjadi n-nya adalah 1 per m-nya adalah 2. Oke, jadi a-nya adalah 3 log 6x min 5. Oke, setelah itu kita lihat setengah dikali 3 log 6x min 5. Ya, bentuknya sama seperti ini ya. Berarti kita bisa bawa C-nya itu ke belakang. Berarti dijadikan sebagai pangkat. Berarti 7 log 6x min 5 pangkat setengah itu sama dengan 3 log 6x min 5 pangkat setengah. Ya, nah kalau sudah ketemu persamaan seperti ini, apakah numerusnya sudah sama? Iya, sudah. Nah, bilangan pokoknya yang berbeda, seperti bentuk ketiga. Berarti penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Maka penyelesaiannya adalah fx sama dengan 1. Nah, fx-nya yang ini 6x min 5 pangkat setengah ya. 6x min 5 pangkat setengah. Itu sama dengan 1. Oke, kalau kita ubah jadi akar dia. Berarti kan akar 6x min 5 sama dengan 1. Ya. Oke, ingat lagi sifat-sifat eksponen. Nah, selanjutnya agar hilang akarnya berarti kita harus ya kita kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan. Berarti bila dikuadratkan akarnya hilang menjadi 6x min 5 sama dengan 1 dikuadratkan ya 1. Oke, berarti tinggal pindah ruas 6x sama dengan 1 ditambah 5. Jadi 6x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 6. Jadi x sama dengan 1. Oke, berarti himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 1 ya. Oke, cukup mudah ya. Yang penting kalian ingat sama sifat-sifat logaritma dan pengaplikasian sifat-sifat eksponen ya. Oke, untuk sifat yang keempat, hx log fx itu sama dengan hx log gx. Oke, kita perhatikan. Ya, jadi luas kirinya itu di basisnya yang sama, tetapi di numerusnya yang berbeda. Nah, perhatikan, bila ketemu bentuk soal seperti ini, penyelesaiannya itu adalah fx sama dengan gx. Ya, apa perbedaannya Bu mm, sama yang kedua? Nah, kalau yang kedua itu kan bilangan pokoknya itu berupa suatu angka, suatu bilangan. Tetapi kalau yang ini
bilangan pokoknya ada variabelnya. Jadi berupa persamaan dia, ya. Oke, coba kita ke contoh. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma dari X min 5 log 3X plus 7 itu sama dengan X min 5 log 5X min 3. Nah, berarti kan perhatikan dulu ruas kiri dan ruas kanannya. Jawab jadi X min 5 log 3X plus 7 itu sama dengan X min 5 log 5X min 3. Ya, perhatikan. Apakah bilangan pokoknya itu sudah sama? Iya, sudah sama ya. Dan dia memang bilangan pokoknya mengandung variabel. Dan numerusnya itu berbeda. Ya, jadi penyelesaiannya adalah fx sama dengan gx. Ya udah, kita langsung saja. Kebetulan ini tidak perlu diganti-ganti seperti yang tadi ya. Fx sama dengan gx. Ya sudah, fx-nya adalah 3x plus 7 sama dengan gx-nya adalah 5x min 3. Pindahkan ruas, 3x min 5x sama dengan min 3 min 7. 3 min 5x min 2x min 3 min 7 min 10. Jadi X sama dengan min 10 per min 2. X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma ini adalah 5. Oke, cukup mudah ya. Oke, persamaan bentuk kelima itu kebalikan dari bentuk keempat ya. Jadi fx log hx itu sama dengan gx log hx. Jadi tadi itu bilangan pokoknya yang sama, tetapi sekarang adalah numerusnya dia yang sama, tapi bilangan pokoknya dia berbeda. Nah, catatannya sama juga. Jadi di bilangan pokoknya mereka ada variabel x-nya. Oke, perhatikan. Jadi syaratnya itu fx lebih besar dari 0, fx tidak sama dengan 1, dan gx lebih besar dari 0, dan gx tidak sama dengan 1, dan hx itu lebih besar dari 0. Penyelesaiannya itu fx sama dengan gx. Oke, kita ke contoh. Jadi himpunan penyelesaian persamaan logaritma dari x kuadrat min 4 log 5x min 1 itu sama dengan 5x min 10 log 5x min 1. Oke, kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanannya. Ibu tulis ulang, x kuadrat min 4 log 5x min 1 sama dengan 5x min 10 log 5x min 1. Oke, perhatikan. Apakah numerusnya dia sudah sama, hx-nya? Ya, sudah. Apakah bilangan pokoknya mereka, basis mereka berbeda? Ya, berbeda dan mengandung variabel x. Berarti penyelesaiannya tinggal fx sama dengan gx. Fx sama dengan gx. Jadi fx-nya adalah x kuadrat min 4 sama dengan gx-nya adalah 5x min 10. Oke, kita pindahkan ruas. X kuadrat. Pindah ruas semua ya ke kiri karena ini mengandung kuadrat. Berarti min 5x
Min 4-nya tetap di ruas kiri. Min 10 pindah ke kiri. Berarti plus 10 sama dengan 0. Berarti x kuadrat min 5x min 4 plus 10 plus 6 sama dengan 0. Nah, gimana caranya mencari nilai x-nya? Iya, difaktorkan ya. Difaktorkan. Berarti di sini x, di sini x. Oke, ini sama dengan 0. Berarti 6, ya. 3, di sini 2. Oke, di sini min, di sini min. Sehingga x yang pertama itu sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 2. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini adalah 3 dan 2. Ya, cukup mudah ya. Oke, untuk bentuk yang terakhir ini ada bentuk jadi A log x kuadrat ditambah B A log x ditambah C itu sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan bentuk persamaan model seperti ini dilakukanlah pemisalan. Jadi pemisalan Y sama dengan A log x. Sehingga diperoleh persamaan. Jadi A log x-nya kan kita misalin Y, jadinya kan AY kuadrat ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi setelah diperoleh nilai Y, selanjutnya substitusikan kembali pada pemisalan Y sama dengan A log X, sehingga diperoleh nilai X. Oke, substitusikan kembali. Oke, gimana contohnya? Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 3 log 2X dikurangi 3 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0, tentukanlah nilai 2 X1 ditambah X2 bila X1 kurang dari X2. Oke, kita coba jawab. Ya, Ibu tulis dulu soalnya 3 log kuadrat X dikurangi dengan 3 log X pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 0. Ya, berarti kita ubah dulu ini ya. 3 log kuadrat X itu kan sama dengan artinya 3 log X kali 3 log X. Berarti 3 log X kuadrat. Ya, hasilnya akan kembali lagi ke 3 log kuadrat X. Dikurangi. Nah, ini ingat ya sama sifat logaritma yang A log B pangkat C itu sama dengan C kali A log B. Berarti kita tinggal bawa C-nya ke depan. Berarti 3 kali 3 log X plus 2 sama dengan 0. Ya, berarti kita misalkan. Misal Y sama dengan 3 log X. Diperoleh. Jadi diperoleh 3 log X pangkat 2 berarti Y pangkat 2 dikurangi dengan 3 log X-nya ganti Y ditambah 2 sama dengan 0. Oke, berarti kita selesaikan. Y kuadrat min 3Y plus 2 sama dengan 0. Kita substitusikan, berarti kok substitusikan? Kita faktorkan maksudnya Ibu ya. Y, berarti di sini Y sama dengan 0. Jadi di sini adalah min 1 dan ini min 2. Berarti Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 2. Ya. Selanjutnya, ya, setelah diperoleh nilai Y, selanjutnya substitusikan kembali pada permisalan. Nah, yang pertama, Y sama dengan 1.
Nah, tadi kan kita misalkan Y itu adalah 3 log X sama dengan 1. Nah, berapa sih nilai X-nya? Nah, agar kita bisa mendapatkan nilai 1, 3 log berapa hasilnya? 1? Ya, 3 log 3. Itu adalah hasilnya 1. Berarti X-nya adalah 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya. Y sama dengan 2. Berarti 3 log X sama dengan 2. Berarti 3 log berapa yang akan menghasilkan 2? Ya, 3 log 9 sama dengan 2. Ya, berarti X-nya itu adalah 9. Ya, berarti dia bilang tentukanlah nilai 2x1 ditambah x2 bila x1 tuh kurang dari x2. Berarti x1 kurang dari x2. Berarti nilai x1 adalah 3 dan x2-nya adalah 9. Berarti kita tinggal substitusikan dengan pertanyaannya 2x1. Jadi maka 2x1 ditambah x2. Berarti 2 kali 3 ditambah x2-nya adalah 9. 2 kali 3, 6 ditambah 9. Hasilnya adalah 15. Oke, inilah jawabannya. Jadi, tadi penjelasan Ibu mengenai materi persamaan logaritma. Semoga bermanfaat. Dan bila suka, jangan lupa di like dan ingat di subscribe juga agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Silakan bila ada pertanyaan, kalian cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap ingat jaga kesehatan ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.